Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini yaitu pertemuan keempat, kita akan mempelajari mengenai gradien dan hubungan garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, peserta didik dapat menentukan gradien garis yang saling sejajar. Peserta didik dapat memahami hubungan dua garis yang saling sejajar. Kemudian, peserta didik dapat menentukan gradien garis yang saling tegak lurus. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memahami hubungan dua garis yang saling tegak lurus. Nah, sambil Ibu menjelaskan, silakan adik-adik bisa sambil membuka bahan ajar yang sudah Ibu share dalam grup WA. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama itu ada gradien garis yang lurus, gradien garis lurus yang saling sejajar. Coba perhatikan, ini ada garis A, garis B, kemudian garis C, dan garis D. Nah, dari garis A, B, C, D, ini garisnya saling sejajar karena sama-sama menghadapnya. Ini sejajar, garis A, B, C, D ini saling sejajar. Nah, untuk menentukan gradien dari garis-garis tersebut dapat dipilih dua titik yang terletak pada garis masing-masing, garis dan diketahui koordinatnya. Nah, ini ada, setiap garisnya ada dua titik ya. Ini misalkan diambil titik ini juga ada dua titik. Ini juga ada dua titik E sama F, kemudian yang pada garis D ada titik G sama H. Nah, setelah dua titik pada masing-masing garis diperoleh, kemudian hitung gradiennya dengan menggunakan rumus gradien melalui dua titik. Ayo, kemarin sudah dipelajari ya. Untuk mencari gradien dari dua titik, rumusnya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, dari gambar diperoleh bahwa lima kurangi 0/2 dikurangi min 2 sama dengan 5/4. Kemudian pada garis B ada garis OD. 5 dikurangi 0 dibagi 4 dikurangi 0. Kemudian yang garis C, 2 dikurangi min 3 dibagi 4 dikurangi 0. Kemudian pada garis D, 2 dikurangi min 3 dibagi 6 dikurangi 2. Nah, dari situ ini dihasilkan sama dengan 5/4. Jadi ini ada garis A 5/4, garis B gradiennya 5/4, garis C gradiennya 5/4, kemudian garis D juga gradiennya 5/4. Nah, setelah dihitung, gradien garis A, B, dan C ternyata sama ya, yaitu 5/4. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa garis-garis yang sejajar mempunyai gradien yang sama, atau jika garis-garis memiliki gradien yang sama, maka garis-garis tersebut saling sejajar. Kemudian yang kedua, hubungan dua garis yang saling sejajar. Nah, hubungan dua garis yang saling sejajar dapat ditentukan oleh gradiennya. Misalkan ada dua garis ya. Ada garis G1 sama G2. Nah, garis G1 ini persamaannya Y sama dengan M1X plus C1. Kemudian yang garis G2 persamaannya Y sama dengan M2X plus C2. Nah, jika dua garis sejajar, maka gradien garis yang pertama dan gradien garis yang kedua adalah sama. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada contoh. Diketahui persamaan garis G1 adalah Y sama dengan 3X plus 5.
Nah, tentukan gradien tersebut, kemudian G2 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3X plus 5. Nah, ini ada catatan, garis G1 itu sejajar dengan garis G2. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus mencari gradiennya dari persamaan ini. Nah, kemarin sudah dipelajari juga, jika persamaannya Y sama dengan NX plus C, maka gradiennya adalah N-nya ini, karena N ini memiliki koefisien X. Nah, dari garis G1, tadi persamaannya 3X plus 5. Nah, maka gradiennya adalah 3, karena 3 ini memiliki koefisien X. Kemudian, tadi sudah dikatakan juga bahwa garis G1 sejajar dengan garis G2. Karena garis G1 sejajar dengan garis G2, maka gradien G2-nya adalah 3. Jelas ya adik-adik? Jika ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan dalam grup WA. Kemudian yang ketiga, ada gradien garis-garis lurus yang saling sejajar. Nah, perhatikan garis H dan K. Garis H ini, kemudian garis K ini. Garis H tegak lurus dengan garis K. Nah, maka gradien garis H adalah seperti tadi. Untuk mencari gradien dari dua titik, kita menggunakan rumus X. Kita menggunakan rumus Y2 kurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, tadi garis H ada titik O dan titik B. Berarti untuk mencari gradiennya 2 dikurangi 0 dibagi 3 dikurangi 0 sama dengan 2 per 3. Kemudian garis K. Garis K ada titik O sama C. Untuk mencari gradiennya, 3 dikurangi 0 dibagi min 2 dikurangi 0. Hasilnya sama dengan 3 per min 2. Perhatikan bahwa gradien MH atau gradien yang pertama dikali gradien MK atau gradien yang kedua sama dengan 2 per 3 dikali 3 per min 2 sama dengan 2 kali 3, 6. 3 dikali min 2, min 6. Berarti 6 per min 6 sama dengan min 1. Nah, untuk selanjutnya, perhatikan garis P dan Q. Ini ada garis P, kemudian garis Q. Nah, garis P dan garis Q ini saling tegak lurus. P tegak lurus dengan Q. Nah, untuk mencari gradien dari garis P, 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1 dibagi 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Kemudian yang garis Q. Garis Q. 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 dibagi min 2 dikurangi 2.
min 2 dikurangi 2 sama dengan 2 per min 4. Kalau disederhanakan menjadi 1 per min 2. Nah, perhatikan bahwa MP dan MQ ini sama dengan 2 dikali 1 per min 2. Sama dengan 2 kali 1, 2. Kemudian yang penyebutnya tetap ditulis min 2. Jadi 2 dibagi min 2 sama dengan min 1. Nah, dari uraian di atas diperoleh bahwa hasil kali gradien dari garis-garis yang tegak lurus adalah min 1. Ini hasil perkaliannya min 1, kemudian yang tadi yang pertama juga hasil perkaliannya min 1. Nah, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hasil kali gradien yang saling tegak lurus adalah min 1. Kemudian ada catatan, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X gradiennya tidak didefinisikan, sedangkan garis-garis mendatar gradiennya adalah 0. Dengan demikian, hasil kali dari gradien garis tegak lurus dan garis mendatar tidak didefinisikan, sehingga kesimpulan di atas tidak berlaku. Jadi, jika tegak lurus dengan sumbu X, ini tidak berlaku ya adik-adik. Kemudian yang keempat, hubungan dua garis yang saling tegak lurus. Hubungan dua garis yang saling tegak lurus dapat ditentukan oleh gradiennya, seperti tadi yang saling sejajar. Itu yang pertama dicari gradiennya dulu. Maksudnya bisa dicari dengan gradiennya. Nah, misalkan ada dua garis H1 dengan persamaan Y sama dengan M1X plus C1 dan garis H2 dengan persamaan Y sama dengan M2X plus C2. Nah, jika dua garis saling tegak lurus, maka M1 kali M2 atau gradien yang pertama dikali gradien yang kedua adalah min 1. Contoh, diketahui garis H1 tegak lurus dengan garis H2. Ini garisnya saling tegak lurus. Nah, jika garis H1 dengan persamaan Y sama dengan 8X plus 5, tentukan gradien dari garis H2. Nah, untuk penyelesaiannya, garis H1 tadi tegak lurus dengan garis H2. Nah, ingat, jika persamaannya Y sama dengan NX plus T, maka untuk mencari gradiennya, kita pilih yang memiliki koefisien X. Nah, dari garis H1 tadi persamaannya Y sama dengan 8X plus 5. Jadi gradiennya ini adalah 8, karena 8 memiliki koefisien X. Nah, dari rumus ini berlaku M1 kali M2 sama dengan min 2. Nah, kita tulis, kemudian tadi M1-nya berapa? 8. Dikali M2-nya belum ada ya, karena M2-nya nanti gradien dari garis H2. Sama dengan min 1. Nah, ini agar 8-nya hilang, berarti kedua ruasnya dibagi 1/8. Nah, jadi kedua ruasnya ini kita bagi dengan 1/8. Nah, sehingga 8 dibagi 8, 1, habis ya. Kemudian yang ruas kanan, min 1/8 menjadi min 1/8. Jadi, M2-nya adalah min 1/8. Jadi, gradien garis H adalah min 1/8. Nah, dari pembahasan Ibu, apakah ada yang kurang paham? Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan dalam grup WA. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.